pribadi yang mancungnya ke dalam, lalu dianya sedih, minder punya tetangga, mancungnya banget, meni berlebihan, udah gitu pakai kayak hidung beok, meni bangir banget kayak orang luar negeri, ya. Lalu akhirnya dia bersedih menabung uang sedikit demi pasang silikon. Ada orang model begitu? Lalu pasang silikon, pas dihitung tabungannya kurang, akhirnya pakai yang KW, dipakai 3 bulan akhirnya lengser, ngegandul di depan bolongan. Itu sudah mah menghina Allah, tidak memuliakan karya gambar lukisan Allah. Nah, dia juga di dunianya dapat kehinaan. Yang bibirnya ada yang tipis atasnya, bawahnya tebal. Ada yang tipis bawahnya, atasnya tebal. Ada yang tebal dua-duanya. Ada yang udah tebal pakai lebar, ya. Itu yang menggambar itu siapa, Bu? Manusia itu atau Allah? Allah. Tidak ada yang diberi hak untuk saling menghina. Satu sama lain harus saling menghormati, saling memuliakan. Lah yang bibirnya tipis lagi pengen rada tebal, atau di lipstikin ya dibelepotin rada tebal dikit, betul Bu? Tapi itu sesekali, boleh yang itu insya Allah Bu, daripada yang pakai bibirnya disulam-sulam, dibentuk-bentuk, itu merusak ciptaan Allah. Hayo, kalau udah kagol, kemarin belum dapat ilmunya, bibirnya udah disulam atau alisnya sudah disulam, digundulin, lalu disulam, itu tanda tidak memuliakan Allah. Salat tobat Ibu ya. Mungkin kemarin itu hasil pikiran zaman jahiliyah. Kita sekarang masuk ke zaman sudah modern, zaman madani. Ini kita dekat TK Madani ya. Hah? Madaniyah, kita udah ada di zaman Madaniyah, ya, di zaman kota, bukan lagi zaman jahiliyah. Ayo Ibu, dekatkan diri kepada Allah. Memuliakan Allah sama dengan memuliakan diri sendiri. Memuliakan diri berarti memuliakan Allah. Banyak hal ya Bu, yang badannya gendut ya, karena kata ayahnya jangan diet mah, udah demi anak-anak kita air susunya biar produktif, badannya ngejumbul, di semuanya itu ngejumbul, kanan kiri atas bawah, perutnya itu banyak gajulugan polisi tidur. Begitu jalan si papahnya itu, si ayahnya itu melihat kok ada gadis langsing, dilihatin dari atas sampai bawah, atas sampai bawah. Istri yang sakit hati berarti dia menghina dirinya sendiri. Yang kurus juga belum tentu senang ditatap sama suami kita. Bisa jadi yang kurus juga bilang, ih enak amat ibu itu mah, udah badannya gendut, disayang sama suaminya. Apa aku mah yang langsing, belum move on dari jomblo. Orang kan kalau bahasa Jawanya wang sinawang. Ada di sini bahasa yang Serang punya apa? Wang sinawang itu saling memandang. Rumput tetangga lebih subur daripada rumput kita, betul? Istri suami tetangga itu kelihatannya lebih hebat dari suami kita, betul tidak? Kata suami kita, istri tetangga bisa jadi lebih baik daripada istrinya. Jadi ayo saling menghargai, saling mensyukuri, ya Bu. Jangan sampai kita ada yang berani menghina Allah, karena Allah, lihat ujung ayat 8-nya, fi ayyi suratim masya'ah rakkabak. Fi di dalam ayyi suratim, ayyi apapun surah gambar ya, rakkabak Allah itu sudah menyusunmu. Hidung ditaruh rada mancung, bibir dibikin rada mungkil, itu yang menyusun adalah Allah. Cara mensyukurinya jangan dirubah. Lagi bosen-bosen dikit mah dilipen setip juga lumayan, betul Bu? Matanya rada kurang hitam, burunya kurang lentik lah dicoret-coret pakai spidol atau pakai apa, betul? Tapi kan itu bisa dilepas lagi, betul? Itu mah sekedar kenakalan nih. Kayak saya ini sekarang nakal Ibu, pakai lipan setip biar agak manis, betul tidak? Ini kenapa? Karena masih banyak orang di luar sana yang memperhatikan omongan kita itu ketika kitanya dilihatnya enak. Nah Ibu ngelihat saya enak nggak? Enak dipandang, betul ciptaan Allah ini? Tapi insya Allah ini tidak bermaksud untuk kufur. Tujuan kita supaya semua yang melihat kita itu senang dan mengagumi ciptaan Allah.
Ya Bu ya. Hayo kita sadari bersama, jangan ada yang tertipu bahwa tidak ada selain Allah yang menyusun kita. Tidak ada selain Allah yang menggambar wajah rupa kita. Semuanya digarap oleh Allah. Jangan ada yang tertipu. Lanjut ayat 9-nya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Betul? Kalla, jangan seperti itu. Jangan tertipu, jangan terhipnotis hawa nafsu. Jangan pernah melalaikan bersyukur pada nikmat dari Allah. Bal, akan tetapi orang-orang yang tidak percaya, akan tetapi orang-orang yang tidak bersyukur, mereka itu tukadzibuna, mendustakan mereka itu. Mendustakan itu menganggap dusta, menganggap tidak ada. Apa yang dianggap tidak ada? Biddin, dengan akan datangnya hari pembalasan. Hari pembalasan itu ada. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, akan Allah syukuri perjuangannya. Siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas baik sama Allah. Siapa yang berbuat tidak baik akan dibalas tidak baik sama Allah. Ya, lanjutannya apa Ibu? Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna, dan sesungguhnya nih Allah bicara, berarti jangan ada yang melupakan dan jangan ada yang ketipu lagi. Dan sesungguhnya alaikum, atas kalian, lahafidhin, benar-benar diutus penjaga. Siapa sih yang diutus untuk menjaga kita Ibu? Raqib dan Atid. Di antara manusia masih banyak yang lupa, betul, kalau dikawal sama Raqib Atid, betul? Masih ada yang berani hilaf karena tidak menyadari dirinya dikawal, diberikan pengawal. Bu, Allah Sang Maha Mulia. Bu, Allah Sang Maha Mulia. Manusia itu ciptaan Allah Sang Maha Mulia. Kalau Sang Maha Mulia yang menciptakan, maka ciptaannya pun dimuliakan. Buktinya diutus ke muka bumi, dikasih pengawal, Raqib dan Atid. Masalahnya banyak manusia yang melupakan Raqib dan Atid. Boleh tanya sama si suami-suami yang mencari istri di balik istri pertama, diam-diam, nggak ketahuan kalau nggak kepergok, itu dia pas kawin laginya inget nggak ada Raqib dan Atid, Bu? Enggak. Kalau inget dia nggak berani, betul? Mulai sekarang saya kasih bocoran sama Ibu. Kalau papa keluar, kalau si ayahnya keluar, si papinya keluar dari rumah, pak, ayah, mama titip loh sama Raqib Atid, jangan macem-macem loh, nanti Raqib Atid lapor sama mama, siap? Ya, jangan lupa kalau mama itu nggak nemenin papa pergi kemana-mana, tapi ada Raqib Atid yang mengawal, nanti juga ketahuan, betul? Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Sepandai-pandai suami menyimpan istri muda pasti akan ketahuan, betul tidak? Nah ya Bu ya, jadi ayo jangan ada yang tertipu dengan kenikmatan dunia yang semu, palsu, ya Bu ya. Karena kita dikawal oleh penjaga. Kualitas penjaganya itu lihat ayat 11-nya. Kiramang katibin, kiramang yang mulia, dimuliakan, katibin tugasnya adalah untuk menulis semua yang dikerjakan dan menulis semua yang ditinggalkan. Tidak ada yang luput. Karena apa? Karena penulisnya ini mulia. Dia tidak mau menodai kemuliaannya. Raqib dan Atid itu mulia, Bu. Dia tidak mau menodai kemuliaannya dengan selingkuh dari Allah, mencoba korupsi, memanipulasi data, tulisan pelaksanaan amal dan peninggalan amal. Jadi mereka tidak mau terhina di hadapan Allah, maka tidak akan ada yang lolos dari tulisan katibin, para penulis, yaitu Raqib dan Atid. Lanjutannya apa Ibu? Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna, mereka para penjaga Raqib dan Atid yang dimuliakan Allah, yang tugasnya menulis itu. Ya'lamuna, mereka sudah pasti akan mengetahui ma, apa yang taf'alun, kalian kerjakan,
dan yang kalian tinggalkan semua pasti ketahuan. Hukum pasti berlaku di ayat 13. Innal abrara lafi naim. Inna sesungguhnya al abrara orang yang suka berbuat kebaikan, lafi benar-benar di dalam naim, kenikmatan, akan dapat kebanjiran nikmat dari Allah. Bayaran karena dia mematuhi, bayaran karena dia tidak tertipu, tidak salah dalam membedakan dosa dan pahala, tidak keliru dalam berakting. Yang disuruh itu dilakonin, yang dilarang dia tinggalkan, berarti dia abror, orang yang tidak tertipu dan sedang berbuat kebaikan. Abror, janji Allah, lafi benar-benar di dalam naim, kenikmatan surga pastinya ya Bu ya, dan isinya. Lihat lanjutannya, keterangan yang berlaku. Ini mah jangan pernah nyalahin Allah. Semua kan diatur sama Allah. Ya udah, kalau saya mau bangkrut, bangkrutlah saya. Kalau saya mau jadi jablay, jablailah saya. Kalau saya mau jadi penjudi, penjudilah saya. Semua diatur sama Allah. Nggak bisa gitu ya Bu. Ikuti aturan main Allah dulu, maka baru Allah menentukan keputusannya. Jangan ada yang punya aturan main sendiri. Lanjut aturan main berikutnya, bayaran dari Allah. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa inna, dan sesungguhnya al fujjara orang yang durhaka, senang berbuat dosa, senang melampaui batasan yang Allah berikan, lafi mereka benar-benar di dalam jahim. Apa jahim? Nama surga apa nama neraka? Nama neraka. Neraka itu benar-benar dinyalakan dan apinya panasnya luar biasa Ibu. Orang-orang yang fujar ini lihat digambarkan di ayat 15-nya. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslau, mereka yang fujar, yang berdosa durhaka kepada Allah, dibilang jangan tertipu kok malah tertipu, jangan terhipnotis oleh gemerlap dunia kok malah terhipnotis, maka mereka yaslaunaha akan memasuki nya itu lari ke jahim, yaitu akan memasuki neraka jahim. Kapan memasukinya? Yaumaddin, yauma di hari, ad-din pembalasan. Ya Bu, jadi akan masuk di hari pembalasan. Balasan tidak nurut, ya sama Allah dimasukkan ke dalam api yang menyala, disebut dengan al-jahim.